أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. ولكني رسول من رب العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tadi telah melanjutkan bacaan kita di surah Al-A'raf ayat 60 sampai 61. Dan sekarang di tengah-tengah saya sudah ada Ibu, siapa namanya? Ibu Uum ya. Silakan Ibu, yuk kita ngaji bersama di tengah-tengah. Ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. صدق Allahul Azim. Masya Allah, Ibu suaranya bagus, bacaan Qurannya juga bagus. Tapi ada dua catatan di sini Bu ya. Dalam pelafalan huruf fa, ya Bu ya. Di fa, Ibu masih nyebutnya pak. Ya, pak. Di mana letaknya fa itu ketika bibir bawah ya, saya kasih tahu, boleh Ibu megang mic saya. Ya, ini di bibir bawah, di sini ada bibir bawah, kemudian gigi yang di sini ditaruh di sini. Fa. Hembuskan, ada nafas di situ. Fa. Coba bareng-bareng sama-sama. Fa. 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 Coba Ibu ya. Fa. Nah, bagus. Fa. Kafi. Nama saya ya. Kafi. Kafi. Fifi. Fafifu. Nah, sekarang saya coba jamaah nih ya Bu ya. Masih
pu enggak nih? Fu, fu, fu. fu, Giginya tempelkan Bu ke bawah. fu, 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 fu. Nah ini kadang-kadang ibu-ibu malu-malu mau monyong-monyong. Pu. Telur puyuh. Ya gitu ya Ibu. Dan satu lagi panjang pendeknya lebih dikontrol lagi. Itu Masya aja sih. Allah. Ibu sudah bagus bacaannya insya Allah. Bagus banget ya. Cuma Udah tinggal bagus. Pak sama Fa aja nih. Iya, Fa, Biasanya orang Jawa Barat nih yang sering begitu. Ah. Benar. Ya Bu ya. Banyak teman-teman saya, kawan-kawan saya, kadang-kadang saya juga termasuk yang seperti itu. Ibu, jazakillah khair, makasih banyak Ustadz Kafi, makasih banyak, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan terus sampai hatam Al-Qur'annya. Amin, Amin, ya amin ya Allah. robbal alamin. Dan Alhamdulillah juga buat semua yang sudah membacakan ataupun yang hanya mendengarkan ya. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah. Saya pengen tanya Bu, sering dengar kata-kata kayak gini gak Bu? Kesempatan emas itu cuma datang sekali. Pernah dengar begitu ya Bu ya? Pernah ya Bu ya? Kadang-kadang kita nggak sadar di kesempatan emasnya kapan nih, apa udah kelewatan atau belum. Nah bahkan kadang-kadang kesempatan emas itu awalnya dari hal-hal kesempatan yang kecil-kecil yang kita lewatkan nih. Nah nauzubillah nih, jangan sampai kita jadi orang-orang yang menyesal. Nah sekarang pelajarannya bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan hal-hal yang kecil sehingga bisa membawa dampak keberhasilan bahkan kesuksesan. Yuk kita minta penjelasan kembali dari guru kita Ustadz Maulana, mohon izin waktunya, silakan Ustadz. Makasih banyak. Jangan pandang enteng yang kecil ya. Justru yang kecil-kecil itu luar biasa. Cabai rawit, betul tidak? Betul. Iya. Jamaah. Tidak ada yang tidak mungkin di bumi ini. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada karena tidak mau. Ada besi terbang. Pesawat. Mungkin orang berkata tidak mungkin besi terbang. Ternyata ada yang terbang. Betul. Iya pesawat Bu. Kalau kapal beda lagi. Kapal laut. Jamaah. Ada 5 yang harus kita perhatikan. Kebiasaan kecil yang membuat kita bisa sukses ada 5 yang perhatikan. Siapapun perhatikan ada 5 ini. Mohon izin tanpa menggurui. Yang pertama atur waktu dengan baik. Atur waktu dengan baik. Ketika kita sudah bisa menguasai waktu, kita akan kuasai segalanya itu. Tapi kalau waktu tidak bisa dikuasai, tidak bisa memanajemen waktu, itu engkau akan teriris dengan waktu itu. Karena waktu adalah pedang. Ibarat pedang. Maka diatur. Orang yang bisa mengatur waktunya dengan baik, 1000 gerai bisa diselesaikan kok. 1300 lagi tadi dibilangnya. Waduh luar biasa itu. Ya Allah. Itu diatur. Tapi kalau orang yang tidak bisa mengatur waktu, jangankan 100, jangankan 1000. Satu aja nggak bisa. Kalau tidak bisa mengatur, mana waktu istirahat. Maka Imam Al-Ghazali meminta kita untuk membagi 3 waktu kita. 24 jam dibagi 3 berapa? 8. 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk tubuh, dan 8 jam untuk sesama. 5 waktu salat, berarti 1 jam. Berarti sudah berapa jam? 5 jam. Di mana 3 jamnya? Di waktu tahajud 2 jam, di waktu duha 1 jam. Berarti sudah 8 jam. 8 jamnya mana? Yang satu berikutnya. Untuk dipakai bekerja. Kerja kan 8 jam. Kalau lewat dari 8 jam namanya? Lembur. Terus 8 jam berikutnya adalah istirahat. Istirahat. 6 jam di malam hari, 2 jam di siang hari. Sehatlah hidupmu. Bagi 3 aja ini selesai perkara. Atur. Aman, tidak ada yang dirugikan. Kemudian apa? Hindari menunda-nunda tugas. Ntar. Nanti. Ketinggalan itu. Ibu-ibu yang tidak cuci piring malam. Nanti ada yang cuciin. Bunyi sendiri tuh piring. Nggak usah dibahas. Bukan. Apa tuh Pak? Apalagi? Buatlah daftar prioritas tugas. Itu maksudnya. Buatlah daftar prioritas. Apa? Prioritas. Iya itu. Diatur. Ini yang paling penting, ini berikutnya, ini mendesak, ini diatur. Sehingga aman, tidak ada yang terzolimi. Kadangkala kita menunda, ini, nanti ada yang ketinggalan. Kemudian yang paling penting setelah waktu, tidak menunda,
daftar prioritas. Yang keempat, kuasai pikiran kita. Kuasai pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita justru kita yang terbebani dengan pikiran. Tapi kita yang kuasai pikiran kita. Apa yang harus diatur. Jangan, aduh lagi malas, capek. Jangan. Ayo, bikin semangat. Yang paling penting lagi, di balik 4 tadi ini ternyata kita jangan abaikan sifat empati kita. Sifat bagaimana perasaan kita kepada sesama. Sehingga kita alhamdulillah tidak ada kezoliman terhadap sesama manusia. Kalau tadi jangan saling pada diri sendiri. Yang paling penting yang kelima juga jangan zalim terhadap sesama manusia. Sehingga kita tidak melakukan berhasil sendiri. Tapi berhasil bareng-bareng. Kenapa Pak Endi ini berhasil? Karena Pak Endi tidak mau berhasil sendiri. Bener. Tapi melibatkan banyak orang. Bener. Dan ini bicara masalah tentang manage waktu tadi. Jadi jangan sampai waktu itu kayaknya terbuang dengan sia-sia. Jangan sampai terbuang hal kecil sia-sia. tadi akhirnya Karena tak tidak akan terpikirkan. kembali waktu itu. Waktu tak akan kembali. Masya Kesempatan Allah. hanya datang. Sekali. Itu maksudnya. Masya Karena Allah. waktu tidak akan bisa datang lagi. Masya Allah. Mumpung ini mau masuk puasa. Ayo semangat. Betul. Kalau Anda lemas pada Ramadan ini. Jangan harap tahun depan bagus Ramadannya. Nauzubillah, Berarti tambah astagfirullahaladzim. tua kan? Iya. Ustadz makasih banyak, jazakallah khair atas ilmunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini kita mau panggil lagi nih bintang tamu kita nih. Kayaknya kita kalau nggak minta ilmu, tips and tricksnya bisa jadi sukses kayaknya rugi nih. Udah datang jauh-jauh ke sini. Mas Hendy boleh maju ke depan lagi, kita ngobrol-ngobrol dong. Mas nih, coba nih ya. Kita ngomong-ngomong sama abang, ngobrol sama-sama biar yang lain juga jamaah yang di rumah juga tahu nih ilmunya. Pastinya nih Mas Hendy dulu kan banyak yang belum tahu tentang masalah makanan kebab. Pernah nggak ada temen ya mungkin maaf ya, atau saudara, atau mungkin sahabat, atau mungkin siapapun orang itu yang menganggap remeh tentang usaha kebab dari Mas Hendy ini? Iya, terutama di awal-awal karena memang kebab belum familiar saat itu. Bener. Jadi banyak yang justru mengira kebab ini seperti martabak gitu. Jadi, wah kamu jualan martabak ya gitu. Kamu jualan apa nih? Ya, tapi setelah mereka mencoba, kemudian cocok dengan rasanya, baru kemudian perlahan-lahan rasa percaya diri itu muncul dan akhirnya bisa mulai lebih laku lagi. Tapi kalau misalnya bicara masalah tentang meremehkan ya maaf ya, yang namanya kita usaha pasti ada aja yang orang meremehkan mungkin dari keluarga kita. Mungkin ada nggak yang pernah seperti itu pengalaman? Ada bisa juga cerita, dari teman-teman dekat saya saat saya baru memulai usaha berjualan kebab. Teman-teman saya di kampus menganggap, Hen kamu ngapain jualan kebab gitu, pinggir jalan gitu. Tapi saya lakukan saja, saya optimis dan itu justru menjadi pemicu, meremehkan menjadi pemicu dan penyemangat saya untuk membuktikan bahwa bisa berhasil dan bisa sukses. Gitu ya. Dia nggak tahu gara-gara kebab jadi miliarder. Ini Masya Allah Bu. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir tuh kebab kecil apa gede Bu? Kecil apa gede kebab? Gara-gara hal yang kecil ya Bu ya? Bisa jadi orang kaya, ya Allah, Masya Allah, Mas Hendy ini luar biasa nih ya. Nah sekarang bagaimana caranya Mas Hendy ini bisa meyakinkan pandangan orang yang mungkin telah menganggap remeh usaha dari Mas Hendy ini tentang makanan kebab. Atau mungkin ada amalan rutin atau rutinitas rutin dari Mas Hendy yang Mas Hendy lakukan nih? Iya, jadi amalannya memang sebanyak mungkin sebagai seorang usaha untuk memperbanyak sedekah. Jadi semakin banyak memberi insya Allah semakin banyak juga yang diterima. Wih tepuk tangan dong Bu. Ini dia yang kita pancing-pancing nih ya. Tips penting yang gak kalah pentingnya adalah berbicara masalah tentang semakin banyak masukan, semakin banyak juga sedekahnya. Waduh Masya Allah luar biasa. Mas Hendy jazakallah khair nih ya. Ini ilmunya sangat bermanfaat banget nih buat anak-anak milenial di rumah nih, para pengusaha yang saat ini gak percaya diri untuk buka usaha ya. Apalagi dia remehin sama teman-temannya, sama orang-orang lain, saudaranya ya. Mungkin ada tips nih dari Mas Hendy. Silakan Mas Hendy kasih tips buat mereka semua nih Mas. Ya, jadi 3 tips terutama untuk teman-teman yang baru memulai usaha, rekan-rekan pengusaha muda. Yang pertama adalah kita jalankan, kita action, kita ikhtiar, buktikan bahwa yang kita lakukan usaha ini halal, benar, insya Allah akan menerima hasil yang luar biasa. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi sedikit bicara, banyak bekerja. Jangan banyak bicara, dikit kerja. Akhirnya gak sukses-sukses gitu ya Mas ya. Kemudian yang kedua amalannya tentu tidak lepas dari memperbanyak giving, sedekah, insya Allah semakin banyak memberi, lebih banyak menerima. Dan yang ketiga ya jangan lupa bahwa bisnis itu semua melibatkan
banyak orang gitu, kolaborasi, karyawan, vendor, supplier, partner. Nah, maka semakin banyak kita berkolaborasi, semakin banyak bekerja sama, maka semakin banyak yang mendoakan juga. Amin, amin ya Rabbal. Jadi kalau misal usaha kuncinya adalah bisa kerjasama juga. Bisa kerjasama. Semakin banyak orang yang kerja sama-sama kita, insya Allah semakin banyak doa juga yang masuk ke kita. Ini Ya, Masya Allah, kita nggak tahu doa siapa yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Mas Hendy dong. Mas Hendy makasih banyak atas tips and tricksnya nih. Bicara masalah tentang kiat sukses ya, mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih, kita dengarkan kembali tausiah dari guru kita Habib Bagir. Bib, boleh maju ke depan Bib. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar nih Bib nih. Bib, saya mau nanya nih Bib nih. Ada nggak sih di zaman Rasulullah ini yang dulu mungkin suka meremehkan orang-orang atau sahabat-sahabatnya Rasulullah nih. Terus mereka menghadapinya bagaimana Bib caranya Bib? Mohon izin waktunya silahkan. Kalau kita berbicara tentang para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah khiratul ummah, paling baik dari golongan-golongan umat Nabi Muhammad SAW. Banyak para sahabat itu yang memang sama, memulai usaha mereka dari bawah dan banyak diremehkan. Tapi ada satu kisah menarik, di mana ada salah satu, dia bukan sahabat tapi hidup di zaman Rasulullah. Jadi kalau kita berbicara sahabat itu adalah orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah dan meninggal dunia dalam keadaan iman. Tapi ada satu, dia hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kita sering mendengar namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini sama. Orang yang tidak pernah patah semangat dan bahkan orang yang banyak diremehkan. Bahkan waktu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma ketika datang tamu-tamu dari Yaman bertanya, apakah ada di antara kalian orang yang datang dari negeri Yaman? Ada. Maka berdiri sebagian orang. Kemudian Sayyidina Umar bertanya lagi, adakah yang datang dari kota namanya Qarn? Ada, berdiri satu orang yang sudah tua. Ditanya, apakah kalian pernah mengenal seseorang yang bernama Uwais? Dijawab Uwais. Ya, kata ini kakek tua, dia bilang, Uwais rojulun majnun. Uwais ini pemuda gila katanya. Kayak orang gila katanya. Sebab apa? Mereka merendahkan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni orang yang sangat sederhana tapi selalu berusaha. Apa usahanya? Dia bekerja sebagai pengembala kambing. Dengan upah ketika mengembala 2 dirham. Tapi dia selalu berusaha, tidak patah semangat walaupun diremehkan. Walaupun direndahkan. Walaupun dikatakan seperti orang gila. Tapi terus berusaha, terus berusaha. Ada kisah yang menarik yang menjadikan kita anggap kesuksesan yang luar biasa. Uwais itu adalah seorang yang tidak berjumpa dengan Nabi karena sayang patuh pada orang tuanya. Suatu hari ibunya pernah bilang, Uwais, ibu ingin pergi haji. Kata Uwais, iya insya Allah ibu, saya usahakan ibu bisa berangkat haji. Maka setiap dia bekerja mengumpulkan uang 2 dirham. Orang-orang berpikir mana mungkin mengumpulkan dengan upah yang kecil bisa memberangkatkan haji orang tuanya. Dianggap rendah, dianggap remeh. Tapi Uwais terus berusaha. Katakan kalau ngumpulin uang 2 dirham sampai kapan juga sulit. Tapi Uwais selalu berusaha. Ketika dia punya tabungan, apa yang dia lakukan? Dia beli anak lembu, anak sapi. Dibeli anak sapi ini karena Uwais berpikir kalau mau berangkat haji mesti ada kendaraannya. Sedangkan Uwais orang yang tidak mampu membelikan kendaraan. Tidak bisa beli unta, tidak bisa beli kuda. Maka Uwais beli anak sapi. Orang menertawakan, ya dia bukannya mau haji beli unta, beli daripada kuda, malah beli anak lembu. Apa yang dilakukan? Tiap hari anak lembu ini digendong oleh Uwais. Uwais terus kemana saja membawa anak lembu. Kerjanya membawa anak lembu. Subhanallah, ternyata apa? Setiap hari orang semua menghina dan mencaci maki Uwais. Lihat tuh orang gila, sapi digendong katanya. Sapi dipikul olehnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Uwais itu sedang menggendong sapi itu melatih dirinya. Selama 10 bulan anak sapi semakin besar, kekuatannya mungkin semakin berat, Uwais juga semakin kuat memikulnya.
Ternyata dengan apa? Ketika datang musim-musim orang berangkat haji, Uwais itu ingin mengendong ibunya pergi haji. Jadi dia melatih dirinya agar apa? Bisa berbakti dengan orang tuanya, dengan usahanya. Dan uang yang dikumpulkan 2 dirham, dia kumpulkan untuk bekal haji dia dan orang tuanya. Jadi kadang kalau kita menganggap orang remeh, ternyata punya sesuatu keistimewaan Iya, yang Masya Allah Allah. buktikan setelahnya. Masya Allah, kita pengen netesin air mata dengar ceritanya ini, Masya Allah. Ya, ini anak bakti anak kepada orang tuanya nih. Luar biasa. Yang dianggap remeh sama orang-orang, ternyata Direndahkan. uang yang dikumpulin itu hanya untuk bicara masalah pada saat dia lagi di tempat haji. Betul, Nah betul. tapi persiapannya dia beli anak lembu itu adalah melatih dirinya Melatih supaya dirinya kuat. supaya kuat bisa Bisa mengendong ibunya pergi ibunya. haji. Allahu Ya, kadang Akbar. kita mohon maaf, Iya. Mas Fadli, Iya, 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 kita Bib. punya usaha tapi belum bisa berangkatin orang tua haji. Benar. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Bib, makasih banyak atas ilmunya, Bib. Ya Allah, pencerahannya ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Ini Masya Allah ya. Ini hal-hal yang kecil nih, yang gak kepikir sama orang-orang. Coba ngapain Bu beli anak lembu? Ya Bu ya, padahal kalau mau naik onta harusnya atau naik kuda. Ini lembunya ternyata digendong, orang gila nih katanya nih bener-bener. Ternyata dia latihan buat ngangkat ibunya berangkat ke Mekah. Ini Masya Allah luar biasa nih ilmunya. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Dan juga nanti akan ada amalan-amalan dan doa yang akan dibawakan oleh guru kita Habib Bakhir. Langsung aja dari sekarang siapin catatannya. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Rizkimu pasti kau